Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan materi nahwu dengan kitab An-Nahwul Wadih. Jadi kitab yang kita jadikan pegangan dalam kajian nahwu pada tahun ini, kita memakai kitab dengan judul An-Nahwul Wadih. Ya, untuk memperdalam pemahaman kita lebih jauh, pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ilmu nahwu. Bisa kalian lihat pengertian ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu atau kata nahwu menurut bahasa, secara bahasa berarti contoh. Adapun menurut istilah, nahwu ialah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan suatu kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kalian nih atau kita semua kalau menginginkan atau ingin menguasai bahasa Arab, tidak bisa kita capai itu semuanya, melainkan harus melewati satu bidang keilmuan yang namanya ilmu nahwu. Jadi ilmu ini membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan suatu kalimat dalam bahasa Arab. Sebagaimana contoh berikut, perhatikan. Ada contoh ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Kalau kita perhatikan dalam contoh ini ada lafaz Zaidun. Ada 3 lafaz Zaidun. Zaidun yang pertama, ja'a Zaidun, dibaca dhammah. Selanjutnya dalam contoh yang kedua, ra'aitu Zaidan, dibaca fathah. Nah, selanjutnya marartu bi Zaidin, dibaca kasrah. Saya kasih contoh lain, misalkan dalam yang kita sering dengar, misalnya Bismillahirrahmanirrahim dengan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lafaz Allah dalam Bismillah itu dibaca, akhirnya dibaca kasrah. Sementara Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah dalam surat dalam ayat kursi dibaca dhammah. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, kenapa harus dibaca dhammah dalam ja'a Zaidun, sementara ra'aitu Zaidan dibaca fathah? Nah, ini objek kajian daripada ilmu nahwu. Kalau kita tidak menguasai ilmu nahwu, kita tidak akan mengetahui bagaimana ini suatu lafaz, apakah diakhiri dengan dhammah atau fathah atau kasrah. Saya kira jelas, yaitu tujuan membahas ilmu nahwu. Jadi kalau kita bisa mengetahui ilmu nahwu, ya kita akan bisa mengetahui keadaan-keadaan suatu kalimat atau suatu kata dalam bahasa Arab. Selanjutnya, perumus ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu ini pertama kali ditulis atau dirumuskan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Ingat ya, Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, tujuan mempelajari ilmu nahwu. Jadi sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita pelajari tentu ada tujuan yang jelas. Nah, apa tujuan daripada mempelajari ilmu nahwu ini? Tujuannya yang pertama adalah agar terjaga dari kesalahan dalam melafalkan atau menulis bahasa Arab.
Tujuannya biar kita nggak salah. Dan juga yang kedua, yaitu membantu kita dalam memahami kalam Allah, Al-Quran, dan kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Kalau kita perhatikan, Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Hadis Nabi menggunakan bahasa Arab. Nah, terus bagaimana kita bisa memahami bahasa Arab? Ya, kita harus paham betul, memahami, menguasai daripada ilmu nahwu. Kalau kita tidak mengetahui ilmu nahwu, ya mustahil kita bisa memahami Al-Quran, begitu juga memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sebagai santri, salah satu pondasi penting untuk mempelajari agama Islam, yaitu kita harus pertama-tama ya harus belajar nahwu, sorof juga. Karena apa? Karena kitab-kitab yang dipelajari oleh santri, misalkan kitab fikih, kemudian di situ ada kitab hadis, ada kitab tauhid, itu keseluruhan menggunakan bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu semuanya kita bisa memahaminya, bisa menguasainya. Ya, salah satu perangkatnya yaitu ilmu nahwu. Maka dari sini kita harus betul-betul belajar dengan benar, betul-betul berusaha dengan sekuat tenaga agar kita bisa paham. Nah, kalau misalkan dalam perjalanannya ada suatu persoalan atau permasalahan yang belum dipaham, ya bisa kalian tanyakan kepada ustadz-ustadz kalian, hingga nggak ada pembahasan yang lewat begitu saja sedangkan kalian belum memahami itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai mekanisme pembelajaran ilmu nahwu ini. Jadi pertama tadi sudah saya sampaikan, jadi kitab yang kita pakai adalah An-Nahwul Wadih. Kitab An-Nahwul Wadih. Nah, yang harus kita lakukan dalam pembelajaran nahwu ini, yang pertama perhatikan mengamati, memahami, dan menyalin arti dalam kitab masing-masing. Ini yang pertama. Jadi semuanya harus punya kitab dan menyalin makna dari penjelasan guru ke dalam kitab tersebut. Selanjutnya yang kedua, mencatat keterangan dari guru. Nah, ini penting juga. Kenapa harus dicatat? Karena kalau tidak dicatat, ya gitu akhirnya lewat begitu saja. Jadi mencatat dari keterangan guru itu ibarat kita ibarat kita memiliki punya hewan. Kalau kita lepaskan begitu saja tanpa kita tali, ya akan hilang kan gitu. Makanya harus ada koid, harus ada tali yang bisa mengikat pengetahuan tersebut. Yaitu bagaimana cara mengikatnya? Yaitu dengan kita mencatat apa yang kita dengarkan atau keterangan yang disampaikan oleh guru-guru kita. Selanjutnya yang ketiga, siswa aktif bertanya kepada guru jika diperlukan. Nah, ini yang saya harapkan juga. Soalnya dari kemarin-kemarin gak ada satupun yang tanya mengenai materi yang saya sampaikan. Nah, kalau ada permasalahan-permasalahan yang belum dipahami dengan baik atau masih kurang jelas, ya ditanyakan, jangan diam aja. Nah, yang keempat juga ini paling penting juga, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ini tugas. Masalahnya dari kemarin saya lihat masih ada yang belum mengumpulkan tugas, itu masih ada. Nah, saya harap minggu depan dan seterusnya nggak ada satupun siswa atau siswi yang tidak mengumpulkan tugas. Saya kira jelas. Selanjutnya catatan, ini menghafalkan seluruh kaidah-kaidah nahwu.
Jadi nanti dalam kaidah, dalam Nahwul Wadih nanti ada penjelasan tentang kaidah-kaidah. Itu seluruh kaidah kalian disuruh untuk menghafalkan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai al-jumlatul mufidah. Saya ulangi lagi, jadi tema pembahasan kita kali ini, yaitu pembahasan pertama, judulnya al-jumlatul mufidah. Dalam pembahasan ini, al-jumlatul mufidah, di situ ada dua kaidah atau ada dua kaidah. Kaidah yang pertama, coba saya bacakan, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aydan kalaman. Ini kaidah yang pertama. Dan kaidah yang kedua, al-jumlatul mufidah qad tatarakkabu min kalimatain wa qad tatarakkabu min akthar wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Baik, sekarang saya terjemahkan. Kaidah yang pertama, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidah wa yusamma aydan kalaman. At-tarkib, susunan kata, alladzi yang, yufidu faidatan yang memberikan faidah, memberikan pemahaman, fatammatan saya ulangi lagi, at-tarkibul ladzi, susunan kata yang yufidu faidatan, memberikan pemahaman, tammatan secara sempurna, yusamma dinamakan jumlatan mufidah, wa yusamma aydan dan disebut juga kalaman, kalam. Jadi susunan suatu kata, susunan kata yang memberikan pemahaman secara sempurna itu disebut jumlah mufidah atau bisa juga disebut dengan kalam. Jadi kalau ditanya apa itu jumlah mufidah, apa itu kalam? Jumlah mufidah atau kalam adalah susunan yang memberikan pemahaman secara sempurna. Selanjutnya kaidah yang kedua, al-jumlatul mufidah. Jumlah mufidah tadi, susunan kata yang memberikan pemahaman secara sempurna. Ini qad tatarakkabu, terkadang tersusun, min kalimatain dari dua kalimat, wa qad tatarakkabu dan terkadang tersusun, min akthar lebih dari dua kalimat. Saya ulangi lagi, al-jumlatul mufidah, jumlah mufidah ini qad tatarakkabu min kalimatain. Qad tatarakkabu terkadang tersusun, min kalimataini dari dua kalimat, wa qad tatarakkabu dan terkadang juga tersusun, min akthar lebih dari dua kalimat. Wa kullu kalimatin fiha, wa kullu kalimatin dan setiap kalimat, fiha yang ada di dalam jumlah mufidah, tu'addu juz'an minha termasuk bagian dari jumlah mufidah tersebut. Jadi jumlah mufidah ini atau kalam merupakan susunan dari beberapa kata. Dari susunan tersebut dia bisa memberikan suatu pemahaman secara sempurna. Apa yang dimaksud pemahaman secara sempurna? Pemahaman sempurna, secara sempurna ini artinya seseorang
yang mendengarkan perkataan tersebut, dia tidak membutuhkan suatu pertanyaan lagi. Misalkan contoh Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Semuanya pasti jelas, Zaidun berdiri. Oh iya, Zaid berdiri. Beda halnya dengan misalnya saya bilang kepada kalian Zaidun, Zaid gitu aja. Pasti orang yang mendengarkan perkataan saya ini atau kalian yang saya katakan, yang saya sampaikan Zaid, pasti muncul pertanyaan, kenapa Zaid? Kan gitu. Nah, kalau Zaidun ini tidak bisa dinamakan jumlah mufidah karena tidak memberikan pemahaman secara sempurna. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikut. Al-amthilah. Misalnya dalam contoh pertama, al-bustanu jamilun. Artinya taman yang indah atau taman itu indah. Kalau dalam bahasa Indonesia, taman yang indah ini dinamakan kalimat. Nah, kalimat ini tersusun dari beberapa kata. Kita perhatikan pertama, taman, satu kata. Yang kata yang kedua, selanjutnya kata yang ketiga yaitu indah. Jadi taman, satu kata pertama, yang kata yang kedua, indah, kata yang ketiga. Lah, kumpulan dari tiga kata ini dinamakan kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Lah, kalau dalam bahasa Arab misalnya perhatikan al-bustanu jamilun. Kalau dalam bahasa Arab, susunan al-bustanu jamilun ini disebut dengan jumlah mufidah atau kalam. Adapun bagian yang ada atau kata yang terdapat di dalam jumlah ini, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat. Jadi al-bustan kalimat pertama, al-jamilun kalimat kedua, al-bustanu jamilun susunan ini dinamakan jumlah mufidah atau kalam. Berbeda dengan bahasa Indonesia tadi, taman kata yang kedua, indah kata yang ketiga, susunannya namanya kalimat. Kalau dalam bahasa Arab, bagian dari jumlah mufidah ini namanya kalimat. Al-bustan kalimat, jamilun kalimat. Dan susunan ini namanya jumlah mufidah atau kalam. Selanjutnya contoh yang kedua, asyamsu tali'atun. Artinya matahari terbit. Syamma aliyun wardatan. Syamma mencium, aliyun Ali, wardatan bau bunga mawar atau bunga mawar. Jadi Ali mencium bunga mawar. Contoh yang keempat, qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa artinya memetik, zahro artinya bunga. Jadi qatafa Muhammadun, Muhammad memetik bunga. Jelas ya. Ya'ishu samaku fil ma'i. Ya'ishu artinya hidup, as-samaku ikan, fi di dalam atau di, al-ma'i atau al-ma'u air. Jadi ikan hidup di air. Nah, ini secara keseluruhan al-bustanu jamilun, asy-syamsu tali'atun, syamma 'aliyun wardatan, qatafa Muhammadun zahratan, ya'ishu samaku fil ma'. Ini semuanya dikatakan jumlah mufidah, yang artinya susunan daripada kata-kata atau kalimat yang ada dalam jumlah mufidah ini memberikan pemahaman secara sempurna kepada pendengarnya. Misalkan gini, kalau misalnya muncul pertanyaan, terus bagaimana kalau ada dua susunan, ada susunan kata tapi dia tidak memberikan pemahaman secara sempurna. Misalkan gini, qatafa Muhammadun. Qatafa artinya apa? Memetik. Muhammadun, Muhammad. Misalnya zahratan ini kita buang. Qatafa Muhammadun. Muhammad memetik. Kira-kira kalau ada orang yang mendengarkan ini, akan muncul suatu pertanyaan baru tidak?
saya yakin pastinya akan muncul suatu pertanyaan baru. Qatafa Muhammadun, Muhammad mati. Yang dengar bakalan langsung tanya, apa yang dipetik oleh Muhammad? Nah, kalau Zahratan ini dibuang, ini dia belum memberikan pemahaman secara sempurna atau faidatan tammatan. Maka dengan seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai kalam atau jumlah mufidah. Selanjutnya yaksurun nakhilu fi Misra. Yaksuru artinya banyak, an-nakhilu kurma fi Misra di Mesir. Yaksurun nakhilu fi Misra. Jadi di Mesir banyak kurma. Ini beberapa contoh tentang tentang jumlah mufidah atau kalam. Saya kira dengan beberapa contoh ini kalian bisa memahami gambaran besar apa yang dimaksud dengan jumlah mufidah atau kalam tadi. Jadi pada intinya kalam atau jumlah mufidah tadi adalah susunan beberapa kata. Susunan kata yang bisa memberikan pemahaman kepada pendengarnya dengan pemahaman secara sempurna. Artinya si pendengar tidak membutuhkan lagi pertanyaan susulan kepada pembicara. Lah, yang namanya susunan itu tidak mungkin dengan satu kalimat atau dalam bahasa Indonesia dengan satu kata. Misalnya al-bustan gitu aja. Ini namanya bukan susunan. Maka kalau disebutkan al-bustan, ini artinya dia tidak bisa disebut dengan jumlah mufidah. Karena jumlah mufidah adalah at-tarkib, yaitu susunan kata tadi. Sementara ini cuma satu kalimat. Yang namanya susunan ya minimal 2 kata atau lebih, kan gitu. Saya kira cukup ini yang bisa saya sampaikan. Nah, selanjutnya ini ada tugas bagi kalian. Tugasnya ini sudah ada di dalam kitab Nahwul Wadih. Itu kalian nanti cari yang sama dengan gambar yang saya tampilkan di sini. Yaitu tugas yang harus kalian lakukan yaitu mayyizil jumal al-mufidata fit tarakib al-atiyah. Itu bedakan mana jumlah mufidah fit tarakib dalam susunan kata al-atiyah berikut ini. Jadi dari beberapa contoh di sini dalam gambar yang saya tampilkan, pertama laisal jawu akala farid al-qitaru sari' in ijtahadta laital marid al-thawbu nadhif al-kitabul ladhi al-bintul muta'allima. Ini nanti kalian tentukan mana yang jumlah mufidah, mana yang bukan jumlah mufidah. Nah, untuk mempermudah kalian, saya terjemahkan ini per kata. Kita mulai dari nomor 1, laisal jawu. Laisa tidaklah, artinya tidaklah al-jawu cuaca. Tidaklah cuaca. Laisal jawu tidaklah cuaca. Selanjutnya yang kedua, akala farid. Farid makan. Nah, ini kira-kira memberikan pemahaman secara sempurna atau tidak ini? Farid makan, akala makan, farid. Selanjutnya yang ketiga ini kalian tulis juga maknanya. Al-qitaru sari'un. Kereta api sari'un itu cepat. Yang keempat, ini ijtahadta. In artinya jikalau. Ijtahadta, kamu bersungguh-sungguh. Jikalau kamu bersungguh-sungguh, ngapain? Ada apa kalau sungguh-sungguh? Ini ijtahadta. Ini termasuk jumlah mufidah atau bukan? Selanjutnya yang kelima, laital maridho. Laita andaikan al maridho pasien atau orang yang sakit. Yang keenam, athawbu nadhifun. Baju itu bersih. Athawbu baju, nadhifun bersih. Baju itu bersih. Selanjutnya al-kitabul ladhi. Kitab alladhi yang. Cukup. Selanjutnya yang kedelapan, yaitu yang terakhir, al-bintul muta'allimah.
anak perempuan itu pelajar atau belajar. Saya kira cukup. Ini tugas kalian menentukan. Jadi nanti dijawab nomor 1 ini termasuk jumlah mufidah bukan. Nomor 2 jumlah mufidah bukan. Kalau jumlah mufidah tulis saja sampingnya jumlah mufidah. Terus ini tulis sampingnya akala farid. Misalnya bukan jumlah mufidah. Al-Qitor jumlah mufidah. Begitu juga seterusnya sampai nomor 8. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan, ya saya harap keaktifan kalian bisa ditanyakan langsung lewat GC atau melalui WA. Saya kira itu, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri, meskipun begitu juga bagi kalian semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد